Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam fil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian, yang pertama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih karunia kita pada saat ini masih berkumpul bersama untuk menjalankan sanlat atau pesantren kilat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa bersama beliau di surga nanti di yaumil kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, di mata pelajaran akidah, mungkin teman-teman semua atau adik-adik semua udah pernah belajar tentang akidah. Kalau seorang guru bertanya, akidah itu apa sih? Atau akhlak itu apa sih? Itu udah satu kesatuan kalau kita lihat di cover bukunya. Akidah, akhlak. Kira-kira selama ini akidah itu apa? Yang sudah kita pelajari. Akhlak itu bagaimana? Tuh kan? Mungkin gurunya beda-beda metode mengajari bagaimana tentang akidah, akhlak. Kita hari ini hanya membahas dasar-dasar tentang akidah. Dasar-dasarnya bagaimana, tentang apa saja yang dibahas di akidah itu. Apa itu akidah? Mungkin menurut teman-teman akidah itu apa? Kira-kira satu-satu kalau boleh Bapak tanya, akidah itu apa? Yang sudah pernah dipelajari atau yang sudah didengar dari orang tua atau gurunya. Apa? Alat-alat apa? Alat-alat? Akhlak terpuji. Itu menurut namanya siapa? Randy. Kalau menurut siapa lagi? Ada? Nah, hakikatnya akidah itu adalah, boleh ditulis, mana tahu nanti Bapak pertanyaan muncul besok harinya. Akidah itu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Ditulis pokok-pokok. Udah ditulis pokok-pokok kepercayaan. Boleh diambil mejanya, boleh dipakai, tidak apa-apa. Kita santai aja belajarnya. Ya, mau lagi pokok-pokok kepercayaan. Tulis dulu. Apa dong? Ya. Ayo ke kelasmu. Ke kelasmu sebelah. Udah, yang kecil. Udah. Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini. Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini. Diyakini kebenarannya. Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Oleh setiap muslim ya, dengan bersandar pada dalil-dalil nakil dan akli. Dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli.
Udah, itu adalah akidah. Itulah akidah. Nah, di dalam di situ tadi Ustadz mengatakan bahwa silakan dibaca apa? Akidah itu pokok-pokok kepercayaan oleh setiap muslim dan bersandar pada dalil-dalil akli dan apa? Nakli dan akli. Nah, dalil akli itu apa? Atau nakli itu apa? Ini nulisnya. Nakli itu apa? Menurut teman-teman? Udah dipelajari belum? Atau akli itu apa? Itu adalah pokok dasar dari keimanan kita setiap muslim. Itu yang kita bahas di situ. Harus kalian tahu pokok-pokok itu. Kalau masuk di materi-materi langsung di materinya tanpa dasar, maka kalau ditanya oleh orang lain ngaco jawabannya. Kalau udah ada dasarnya, ini akhlak, ini akidah, oh udah mantap. Dijelasin aja sama siapa aja bisa. Dijelasin sama adik-adiknya, sama temannya, bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, kalau akli, dia merujuk pada apa? Kalau dia akli, merujuk kepada mana? Contoh sedikit ya, soalnya kita diartikan sebagai bukti atau petunjuk. Kalau akli apa? Dalil yang dapat dalil yang dapat dinalar. Itu ya. Dalil yang dapat dinalar. Nah, apa contohnya itu? Nakli dan akli itu. Yang udah dipelajari, yang udah SMP ini pasti dia tahu itu tentang itu. Udah belajar tentang itu. Belum. Itu akidah. Kalau berbicara akidah harus ada bukti dan petunjuk. Buktinya apa? Quran yang kita pakai sekarang, yaitu kalam Allah, kalam ilahi. Itu yang kita gunakan sekarang. Itu termasuk bagian dari nakli. Kalau akli apa? Dalil yang dapat dinalar. Misalnya contohnya filsafat. Pemikiran yang merujuk kepada Allah. Bisa juga merujuk kepada manusia. Itu. Beda-beda dia. Kedua ini satu dalam kesatuan. Tanpa nakli, nggak bisa berjalan dengan akli. Tanpa akli juga, tetap pokoknya nakli. Itu dalil-dalil yang kita gunakan setiap hari, atau juga yang kita pergunakan setiap hari itu adalah Al-Quran. Itu contoh dari nakli. Sampai di sini bisa dipahami? Akidah tadi apa? Coba di pokok-pokok kepercayaan. Nah, itu yang dikuasai dulu. Hafalin itu kalau boleh, ingat-ingat. Bapak guru enggak menyuruh kalian harus menghafal seutuhnya. Yang penting ingat aja intinya apa itu. Apa itu pokok landasannya. Itu kan? Begitu cara belajarnya. Kalau kamu hafal satu halaman, pasti sejam kemudian hilang. Itu. Kalau kamu hafal semuanya satu buku, pasti besoknya apa? Kecuali Al-Quran. Karena Quran otomatis dia selalu diulang-ulang bacaannya. Itu pun kalau sering diulang-ulang. Tapi kalau enggak, bisa aja juga kamu hafal sekarang, bisa hilang. Kalau banyak pemikiran. Tapi saya yakin adik-adik semua pemikirannya masih sehat, enggak banyak pemikiran sana sini. Itu ya. Enggak fokus. Yang namanya selain apa itu? Enggak fokus bekerja, enggak ada kerjaan selain belajar dan membantu orang tua. Itu aja mungkin kerjanya di rumah. Nah, masuk itu di akidah tadi ini, banyak yang bingung tentang ini.
Masing-masing kalau kalian di luar sana, kalau kalian tanya apa itu akidah, pasti belum mengerti. Apa itu akhlak, pasti mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar. Tapi kalau anak-anak pesantren ini TPQ harus ada dasarnya. Keluar dari sini pasti udah akidahnya mantap, akhlaknya bagus. Nggak mungkin merusak di sana sini itu. Itu ya. Harus baik-baik. Ya. Harus tunjukin akhlak yang sesungguhnya, yang mutlak namanya, yang seutuhnya, dan yang hakiki, yang sesungguhnya. Itu ya. Bisa dipahami sampai di sini tentang akidah. Yang kemudian akhlak. Akhlak. Akhlak itu apa? Menurut teman-teman apa? Bisa jadi perbuatan, bisa jadi sikap, bisa jadi perilaku setiap hari. Perilaku kita setiap hari itu bentuk dari akhlak. Misalnya kita menghargai orang tua, bentuk dari akhlak. Udah mulai ngantuk kan? Masih belum apa? Pada puasa kan? Ya, masih semangat? Masih bisa ditangkap apa yang Ustaz sampaikan? Masih bisa? Akidah akhlak tadi apa? Perilaku termasuk perbuatan, sikap terhadap seseorang atau kepada yang lebih tuh. Begitu definisinya. Nggak mesti harus buka buku, ini definisinya sebenarnya. Boleh buka buku. Tetapi bisa kamu definisikan sendiri apa itu akhlak. Ketika saya berbicara sekarang depanmu dengan baik seperti begini, itu bentuk dari apa? Akhlak. Akhlak. Kalau Bapak kasar misalnya sama kamu semua, ini saya kira ini anak-anak nggak pandai nih belajar. Pada ya belajarnya hanya yang nggak begitu amat sih. Itu baik nggak begitu kira-kira? Padahal kamu sungguh-sungguh belajar, kamu fokus, kamu bawa buku, kamu bawa pensil, kamu bawa pulpen. Padahal gurunya saya anggap itu nggak baik. Itu soalnya contoh akhlak yang tidak baik. Itu termasuk yang tercela. Ada juga yang terbagi nanti akhlak, ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Akhlak yang terpuji itu bagaimana? Ayo, berbuat baik. Berbuat baik sama orang tua, sama teman, sama sahabatnya. Banyak macam-macamnya. Contoh yang tercela apa? Banyak gitu. Dusta, bohong, jahilin teman, ngerjain teman, enggak mau bekerja sama, membodohin temannya, menipu temannya. Banyak itu dibanding dengan akhlak yang terpuji. Sementara akhlak yang terpuji ini hanya ditunjukkan kepada Allah. Ya. Mana yang lebih bagus? Akhlak terpuji apa akhlak yang tercela? Mana yang kita ikuti? Tercela apa terpuji? Terpuji, harus yang terpuji. Jangan yang tercela. Bahaya kalau udah tercela. Kasihan nanti kamu. Tuh ya. Nah, pokok tadi yang kita apa di akidah? Apa saja? Udah hafal semua rukun iman? Rukun iman apa saja? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitab, beriman kepada lagi hari kiamat, beriman kepada qada. Itu adalah rukun Islam atau rukun iman? Beda ya, rukun iman dengan rukun Islam. Jangan disama-samain. Kenapa aku cuma saya tanya anak itu? Rukun iman diubah jadi rukun Islam. Rukun Islam diubah jadi rukun iman. Itu udah sangat jauh beda. Kalau rukun Islam apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, pintar. Tuh, kalau mampu pergi haji, kalau enggak ya sabar-sabar aja, banyak-banyak doa. Tuh ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari
Ada rekomendasi yang bisa dapat, bisa pergi haji, bisa pergi kemana aja gitu. Bisa nikmat itu haji. Boleh, kenapa? Yang kecil aja dulu deh, umroh boleh. Haji-haji kecil aja dulu. Nanti yang terbesar. Begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Contoh tadi yang terpuji itu, akhlak terpuji apa? Berbuat baik kepada siapa? Baik kepada orang tua, kepada teman, kepada siapa aja kita berbuat baik. Kalau tercela, perbuatan tercela apa? Dusta, bohong, mengejek teman, menjahili teman. Ada itu kalau apa di sekolah temannya ninggalin sepatu di tempat apa masjid, dia pindahin. Nah itu perbuatan termasuk tercela ya, hati-hati. Atau mengambil buku temannya diupetin di meja yang satu. Itu termasuk perbuatan yang tercela. Kalau udah berbicara yang tercela banyak itu. Banyak yang nggak baiknya. Banyak yang nggak baik yang kita lakukan dibanding dengan kebaikan. Tetapi kalau kita udah yakin bahwa akidah kita udah benar, udah matang, pasti tidak ada yang mengganggu gugat. Ingat aja itu apa rukun Islam, rukun iman. Kalau udah hafal itu semua, mana goyang kita? Beriman kepada Allah, iya. Beriman kepada malaikat, iya. Beriman kepada Rasul, iya. Beriman juga kepada hari kiamat, iya. Beriman juga kepada qadar dan qadar. Apa yang kita ingin imani? Rukun Islam, syahadat, terus apa lagi? Sholat, zakat, puasa, haji. Hanya 5. Itu adalah pokok-pokoknya aja. Mau kamu cari di mana lagi akidah selain di luar Islam, pasti kamu nanti dibingungkan. Mau kemana lagi kamu? Udah sempurna agamamu, udah sempurna akidahmu, tinggal kamu menjalankannya. Tinggal kamu melakukannya. Tidak ada lagi agama yang baik, yang sempurna dibanding dengan Islam. Bersyukur kita udah Islam. Ini semua Islam dari lahir apa dari apa? Ada yang mualaf? Enggak ada. Alhamdulillah. Makanya sungguh-sungguh belajar. Biar nggak gampang dibodohin. Harus pinter. Baik ngajinya, memahaminya, setiap mata pelajar. Baik umum dia. Ilmu umum di TPQ ini, di sekolah dapat. Ini penambahannya. Sehingga nanti kalau kamu udah ke sekolah, diingatin gurunya apa ini, apa akidah, apa materi hari ini, udah kalian bisa pahami. Udah dihafalin. Siapa lagi? Aman. Haitsuma kunta. Bertakwalah di mana kau berada, Iris riwayat Tirmizi. Coba Rizky. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, siapa lagi? Saya. Satu-satu. Di mana bertakwalah kamu kepada Allah. Saja berada. Bertakwalah kepada Allah. Kamu berada di mana saja. Di mana saja? Ayo, tafadhol. Di mana saja. Baik, kita baca bareng-bareng lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha. Haitsuma kunta. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah. Di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Hafiztum? Tafadhol. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di manapun berada. Saya